Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad ibn Abdillah alaihi afdalus salatu wa atammut taslimat wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulullahu azza wa jalla يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر 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 ولله الحمد. Para jamaah sidang salat Idul Adha yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita mendengar di seluruh penjuru, di seluruh desa, di masjid-masjid, di pasar-pasar, bahkan di jalan-jalan kita mendengar gema takbir, tahmid dan tahlil. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala diagungkan. Bagaimana kaum muslimin di seluruh penjuru dunia menggemakan takbir, menunjukkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini pula Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita semuanya salah satu ibadah yang mulia, salah satu ibadah yang mana ibadah tersebut merupakan ibadah yang dimulai oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu syariat untuk berkurban. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semuanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasalli li rabbika wanhar." Dan salatlah untuk Rabbmu, salatlah untuk Rabb kalian dan beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ahli tafsir mengatakan wanhar maksudnya adalah berkurbanlah. Oleh karena para jamaah kaum muslimin, salat Idul Adha, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia tersebut adalah salah satu ayat yang memerintahkan kepada kita semuanya sebagai dasar kepada kita semuanya untuk berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkurban dengan kurban yang besar. Sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya dhuha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kabsyatain amlahain wa aqranain. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan dua kabsyah yang gemuk-gemuk dan juga yang sudah keluar tanduknya. Apa maksudnya keluar tanduknya? Artinya dia sudah besar. Kurban yang dikorbankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena para jamaah kaum muslimin di mana saja berada, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari raya ini adalah hari raya buat kita semuanya, yang sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hari raya tersebut adalah hari di mana kita makan-makan
dan di mana kita bergembira atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bagi orang-orang yang mampu, bagi orang-orang kaya, orang-orang yang memiliki kelebihan harta, maka pada hari ini disyariatkan untuk mengeluarkan sedikit hartanya. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada kita semuanya mengeluarkan seluruh harta kita, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengeluarkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita tidak diperintahkan untuk mengeluarkan setengah dari harta kita, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu yang mengeluarkan separuh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kita semuanya hanya diperintahkan untuk mengeluarkan sedikit saja. Dan juga kita tidak diperintahkan untuk menyembelih putra-putra kita. Tidak diperintahkan untuk memotong anak-anak yang kita sayangi, sebagaimana dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk memotong putranya Ismail, akan tapi diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seekor domba. Oleh karena para jamaah yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah berkorban inilah perintah untuk mengeluarkan harta sedikit saja dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semuanya. Dari harta yang sangat banyak yang selama 1 tahun kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika dibandingkan dengan apa yang kita disyariatkan pada hari ini, dengan apa yang dikorbankan oleh para salaf, para sahabat dan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan yang lainnya, para ulama, maka tidak ada artinya, tidak ada bandingannya dibanding dengan apa yang mereka telah korbankan untuk agama Islam, dibandingkan dengan apa yang telah mereka perbuat agar agama ini tersebar ke seluruh penjuru dunia. Sampai hari ini kita rasakan di pelosok negeri Indonesia, di Kabupaten Jonggol ini, bahkan di kampung Cisewu yang dahulunya mungkin hutan di sini, kita rasakan ini adalah buah dari perjuangan mereka. Dahulu mereka di awal-awal Islam, mereka adalah orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak punya harta. Akan tapi apa yang mereka korbankan? Mereka mengorbankan jiwa dan raga mereka demi mempertahankan agama Islam, demi menyebarkan agama Islam yang dahulu sangat ditindas, yang dahulu sangat dilecehkan. Apalagi orang-orang yang pertama awal-awal memeluk agama Islam adalah orang-orang yang susah, orang-orang yang kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tidak punya keluarga. Kebanyakan mereka adalah mantan-mantan budak yang tidak ada orang yang mengayomi dan melindungi mereka semuanya. Oleh karena para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita semangat berkorban untuk agama Islam, maka hendaknya kita merenungi dan membaca kembali dan memperhatikan apa yang telah dikorbankan oleh generasi awal umat ini dan orang-orang generasi emas di kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan yang lainnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji generasi tersebut dengan mengatakan khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik umatku, sebaik-baik generasi umat ini adalah generasiku. Tsumma alladziina yalunahum. Kemudian orang-orang yang datang setelahnya dari kalangan para tabi'in, tsumma alladziina yalunahum. Kemudian orang-orang yang datang setelah generasi tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in. Apa yang mereka perjuangkan? Kalau kita lihat bagaimana cuplikan para generasi salaf terdahulu, pentolannya para salaf atau ulamanya para salaf adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengorbankan bukan hanya hartanya, bukan hanya pekerjaannya, dan bukan hanya orang-orang yang mereka sayangi, akan tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengorbankan jiwa dan raganya. Bagaimana beliau memimpin peperangan? Beliau sebagai pimpinan tertinggi umat Islam, akan tapi langsung berjuang di medan peperangan untuk menyebarkan agama Islam, untuk memerangi orang-orang yang memusuhi agama Allah Subhanahu Wa Taala, sampai gigi beliau patah, sampai muka beliau bercucuran darah. Bahkan sampai beliau adalah orang satu-satunya sebagai sasaran utama untuk dibunuh oleh orang-orang kaum musyrikin.
Akan tapi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berjuang atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia tak kenal lelah. Dia tak kenal yang namanya putus asa, tak kenal yang namanya menyerah. Dia akan terus maju. Dia akan terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan terus mengorbankan seluruh apa yang mereka punya, dari harta, jiwa, bahkan raga, rela diperjuangkan untuk agama Islam. Maka Nabi SAW adalah orang-orang yang ada di antara orang yang paling berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, di antara orang yang paling berkorban untuk menyebarkan agama Islam. Akan tapi kendati demikian, beliau SAW adalah orang yang paling bahagia. Beliau SAW adalah orang yang paling bahagia di dunia ini, meskipun rumah beliau sangat kecil. Ya, bahkan Nabi SAW dikabarkan ketika masuk ke dalam rumahnya, beliau beliau menundukkan kepalanya untuk masuk ke dalam rumahnya. Rumahnya kecil, sempit. Bahkan ketika Nabi SAW akan sujud ketika sholat malam, di depannya ada kaki Aisyah radhiyallahu taala anha, karena saking sempitnya. Akan tapi di rumah yang sempit itu, beliau SAW mengatakan, afala akuna abdan syakura. Apakah aku tidak boleh, wahai Aisyah, menjadi hamba yang bersyukur? Karena Aisyah radhiyallahu taala anha yang mengatakan bahwasanya, wahai Rasulullah, kenapa sih engkau salat seperti itu sampai kakimu bengkak, wahai Rasulullah? Engkau kan sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afala akuna abdan syakura. Tidaklah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur, wahai Aisyah? Karena di antara bentuk syukurnya seorang hamba adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk syukur yang seorang hamba adalah dia berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk syukurnya seorang hamba adalah dia rela mengorbankan apa saja demi agamanya, demi agama Islam. Oleh karena para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan juga kita lihat bagaimana perjuangan para sahabat yang lainnya, yang tentunya mereka sudah mengorbankan seluruh apa yang mereka punya. Mereka sudah mengorbankan jiwa dan raga mereka. Mereka sudah mengorbankan harta mereka. Bahkan ketika hijrah ke Madinah, ya, ketika sudah sempit ruang gerak kaum muslimin di Makkah, sehingga disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala diizinkan untuk hijrah ke Madinah, sebagian besar harta yang mereka punya, kambing-kambing, ternak-ternak, hewan-hewan, dan juga perniagaan mereka tinggal semuanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rumah-rumah mereka, harta-harta mereka diambil orang-orang musyrikin. Itu bentuk perjuangan mereka dan pengorbanan mereka. Dan semua mereka melakukan demikian. Ketika datang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah, maka tidak ada pilihan yang lainnya. Tidak ada mengatakan, oh perniagaan saya begini, oh saya akan meninggalkan ini dan itu. Akan tapi ketika datang perintah Allah Subhanahu wa taala, maka perintah Allah lebih utama dibandingkan dengan apa saja yang kita punya. Karena di antara bukti cinta seorang pada Allah Subhanahu wa taala adalah ia mengedepankan seluruh apa saja yang ada di muka bumi ini untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tidaklah sempurna keimanan seorang sampai ia mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam lebih dibandingkan dengan apa saja selain Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bukti seorang mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ketika diperintahkan untuk berkorban, maka dia lebih memilih perintah Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan menahan harta-harta mereka, dibandingkan dengan menahan apa-apa yang mereka punya, akan tapi dia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika diperintahkan untuk berhijrah, maka dia tidak pikir satu dan dua kali lagi, akan tapi mereka terus bergegas untuk meninggalkan kota Makkah untuk berhijrah ke Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun demikian. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berhijrah, dan ketika suatu saat beliau sebelum sampai ke Madinah, beliau singgah di dalam goa selama 3 hari. Kemudian dalam goa tersebut ada kalajengking. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu takut. Ya. Bagaimana tidak takut? Di dalamnya ada kalajengking, ada ular. Kemudian di atasnya
disebutkan oleh para ahli sejarah. Ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersembunyi dalam goa. Kemudian pada saat itu para kaum musyrikin memberikan sayembara. Siapa saja yang menemukan Muhammad hidup ataupun mati akan diberikan 100 ekor onta. Pada saat tersebut, ya pada saat itu onta adalah harta yang terbaik. Onta adalah harta yang paling mahal. Ya mungkin pada hari ini apa yang paling mahal, Mercedes ataupun yang semisalnya. Akan tapi pada saat itu onta adalah harta yang paling mahal. Oleh karenanya bagi siapa saja yang menemukan Muhammad hidup ataupun mati akan diberikan 100 ekor onta. Bayangkan kalau kita berada di posisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita dikejar, kita diburu, tidak ada keluarga yang menemani, hanya ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Mungkin kita akan menangis karena ketakutan, mungkin kita bahkan pingsan karena takutnya dicari oleh banyak orang. Ya, kemudian pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih bisa mengatakan la tahzan. Janganlah engkau bersedih wahai Abu Bakar. Padahal tidak ada keluarganya, ya, tidak ada harta yang dibawa, hanya bekal menuju Madinah saja. Kemudian diburu oleh orang-orang kaum musyrikin, ya, bukan hanya buruan yang biasa-biasa saja, akan tapi dengan janji siapa yang menemukan Muhammad hidup ataupun mati, maka dia akan diberikan 100 ekor onta. Mungkin pada saat itu mereka akan berjuang untuk mendapatkan jasad ataupun raga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi beliau mengatakan la tahzan, janganlah engkau bersedih. Kenapa enggak bersedih wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yakin bahwasanya keberadaannya di mana saja, maka dia akan terus bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka manakala kita yakin bahwa ada Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita kesulitan, maka kita ingat ada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita terpuruk, maka kita ingat ada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mampu melakukan apa saja yang bahkan tidak mampu dilakukan oleh makhluk, tidak mampu dilakukan oleh manusia. Dan kita lihat bagaimana perjuangan para sahabat yang lain radhiyallahu taala anhu agar menjadi semangat untuk kita berkorban, mengorbankan seluruh apa yang kita punya untuk para santri, para thalabul ilmi, berkorban meninggalkan keluarganya, ya, untuk menuntut ilmu, berkorban melawan hawa nafsunya untuk menghafal Al-Quran. Ya, kita isi kemerdekaan ini. Kalau saya menganggap bahwasanya diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sebuah kemerdekaan. Ya, jadi kita sudah merdeka ini 14 abad yang lalu, 1445 tahun yang lalu. Merdeka dari apa? Merdeka dari peribadatan kepada makhluk, kepada peribadatan kepada hambanya atau Robnya makhluk, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Merdeka. Maka kita isi kemerdekaan ini saat ini dengan sebaik-baiknya. Bagi para penuntut ilmu diisi dengan belajar yang baik. Bagi para penuntut ilmu diisi dengan menghafal Al-Quran yang baik. Bagi para penuntut ilmu diisi dengan belajar agama Islam untuk meneruskan estafet perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dimulai sejak 14 abad yang lalu. Maka mari kita lihat bagaimana juga cuplikan para pengorbanan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam memperjuangkan agama Islam, di dalam mempertahankan agamanya. Karena bila para sahabat ini lemah pada saat itu, bila mereka tidak mempertahankan agamanya, mungkin sampai saat ini kita tidak akan tahu apa yang namanya Islam. Mungkin kita nggak tahu mana itu Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita nggak pernah tahu bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara berpuasa yang benar, bagaimana cara beragama dengan benar yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena perjuangan mereka juga patut kita tiru, patut kita pelajari untuk mengobarkan semangat berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi kita lihat bagaimana perjuangan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah Bilal bin Rabah yang tak kalah, yang tak luput dari bacaan kita semuanya. Yang semua kita tahu bagaimana pengorbanan Bilal bin Rabah
Yang tadi kita sampaikan di awal, kebanyakan orang-orang yang masuk Islam di generasi awal umat Islam adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak punya karib kerabat, orang-orang yang tidak punya orang yang bisa membela mereka. Di antaranya adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Bilal bin Rabah, bagaimana perjuangannya, bagaimana pengorbanannya mempertahankan agamanya? Puncaknya adalah ketika beliau radhiyallahu taala anhu dijemur di bawah terik matahari yang sangat panas. Pada saat ini informasinya, ya, kota Mekah itu panas yang 40 derajat. Ya, 40 derajat di tengah matahari yang sangat terik. Di bawahnya padang pasir, kemudian ditaruhkan batu yang besar di atas badannya untuk mengeluarkan Bilal bin Rabah dari agamanya, untuk mengatakan memuji Allah, memuji Tuhan-Tuhan orang-orang musyrikin. Akan tapi beliau tetap tegar, beliau tetap mengatakan Ahadun Ahad, Ahadun Ahad, yaitu Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Dia mempertahankan agamanya. Kemudian kita lihat bagaimana perjuangan Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma. Sekeluarga, bapaknya, ibunya, dan dia sendiri disiksa oleh orang-orang kaum musyrikin. Ya, bahkan beliau ditanam yang kelihatan kepalanya saja selama berhari-hari. Kemudian beliau dikasih makan, dijemur juga, diikat, dan seterusnya dan seterusnya. Akan tapi mereka bersabar sampai pada ujungnya ibu beliau Sumayyah, ya, dibunuh. Ya, kemudian bapaknya juga meninggal dunia. Akan tapi beliau tetap mengatakan, beliau tetap mempertahankan agamanya sampai di satu titik beliau putus asa. Di satu titik beliau menyerah, terpaksa mengatakan terpaksa mengatakan Muhammadun kadzdzab, Muhammad adalah pendusta. Baru beliau dilepaskan dan beliau menangis, ya, menyesali perbuatannya dan menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai Ammar, kalau engkau dipaksa untuk mengatakan sekali lagi seperti itu, ucapkan. Kenapa? Karena saking lemahnya, saking lelahnya disiksa oleh orang-orang musyrikin untuk mempertahankan agamanya. Kita pada saat ini untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang merasakan demikian. Tidak ada yang dihalang-halangi untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dicambuk gara-gara salat. Tidak ada yang dicambuk gara-gara berpuasa. Tidak ada yang dicambuk gara-gara ke masjid. Akan tapi apa yang membuat kita, ya, untuk malas datang ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi kemerdekaan ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara, ya, bentuk perjuangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai Khabbab ibn al-Arad. Khabbab ibn al-Arad, di antara penyiksaan dari orang-orang musyrikin yang sangat parah adalah beliau dibakar punggungnya. Pernah nggak kita sholat, beribadah, kemudian dibakar jarinya? Pernah? Tidak pernah. Khabbab ibn al-Arad dibakar punggungnya. Sampai-sampai tidaklah mati apinya kecuali kulitnya dan dagingnya sudah habis terbakar. Karena mempertahankan agamanya. Sehingga kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, tidaklah aku melihat punggung yang lebih buruk dibandingkan dengan punggungnya Khabbab ibn al-Arad. Karena dagingnya sudah habis, tinggal tulangnya untuk mempertahankan agamanya, mengorbankan jiwa dan raganya. Oleh karena para jamaah kaum muslimin, sidang salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah kurban atau apa yang kita disyariatkan pada hari ini untuk mengeluarkan sedikit harta kita tidaklah sebanding dengan apa yang telah dikorbankan dan diperjuangkan oleh generasi emas umat ini di kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti beliau, mengikuti mereka dengan baik. Oleh karena para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara hal yang perlu kita perhatikan ketika kita berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengeluarkan harta kita untuk mengeluarkan domba-domba ataupun sapi ataupun onta, maka yang harus kita perhatikan adalah bagaimana niat-niat kita semuanya. Bagaimana kita berkorban tersebut lillahi ta'ala, bukan karena manusia, bukan karena yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum.
Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengambil dan tidak akan melihat darah-darah dan juga daging-daging hewan yang kita kurbankan, akan tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita semuanya. Bagaimana kita berkorban ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita berkorban hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan balasan-balasan di dunia semata. Oleh karena para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama untuk berkorban apabila kita mampu. Namun kita tidak mampu, hanya kita mampu dengan berkorban tenaga saja, maka mari kita membantu proses-proses pengorbanan, proses-proses penyembelihan yang dilakukan di tempat-tempat kita semuanya, dan termasuk nanti di sini insya Allah kita akan berkorban. Kita bantu semampu kita, minimal megang talinya, megang kulitnya ataupun yang semisalnya, ya, untuk membantu syiar Islam. Jadi kurban ini adalah syiar, bukan semata-mata gorok sapi atau kambing, bukan, akan tapi inilah syiar. Ini adalah ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manakala kita membantu proses ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga dengan ikhlas, kita juga akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata ngebantuin begitu saja, akan tapi kita juga yang ngebantuin, kita harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, agar apa yang kita lakukan insya Allah sebentar lagi itu juga bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memperberat timbangan amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyra. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya semoga Allah Subhanahu wa taala yang menerima amal ibadah kita, menerima kurban-kurban bagi kaum muslimin yang berkorban hari ini, esok ataupun seterusnya. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, ya, terutama di bulan haram, bulan Dzulhijjah ini, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada balasan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada haji yang mabrur illal jannah, kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan, memberikan kesabaran, memberikan kekuatan bagi saudara-saudara kita yang sedang berjuang di Palestina. Ya, bagi mereka yang hari ini kita bergembira karena datangnya Idul Adha, akan tapi di sana mereka dibombardir, mereka dibunuhin anak-anak mereka dan juga orang tua mereka. Olehnya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran dan juga memberikan kekuatan mereka untuk memperjuangkan tanah mereka, memperjuangkan agama mereka terhadap orang-orang yang musuhi mereka. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadil hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. اللهم اصلح بلادنا إندونيسيا. اللهم اصلح ولاة أمورنا وأمور المسلمين. اللهم اصلح ولاة أمورنا وأمور المسلمين. اللهم اصلح ولاة أمورنا وأمور المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.